Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah Isra dan Mi'raj ya. Tapi kita tidak akan membahas Isra Mi'rajnya karena ini merupakan sebuah akidah dan tentu saja kita sebagai kaum muslimin sudah pasti akan meyakininya ya. Meyakini ya nyata, sangat-sangat nyata yang namanya Isra dan Mi'raj ini. Dan masalah Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu daripada akidah kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi begini teman-teman semuanya ya. Dalam masalah akidah atau keyakinan itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim meyakini yang namanya hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan logika dan tidak bisa diindra dengan indera manusia ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan logika dan juga tidak bisa dijangkau dengan indera manusia, artinya apa teman-teman? Itu artinya adalah hal yang gaib ya. Nah, keyakinan itu seperti itu. Dan kita semua sangatlah yakin ya dengan perkara-perkara gaib. Dan setiap agama di seluruh dunia ya, mau agama apapun, saya yakin mereka yakin dengan perkara-perkara gaib yang tidak bisa dinalar dan diindra oleh manusia. Teknologi secanggih apapun tidak akan bisa menjangkau itu semua. Nah, kalau orang itu tidak meyakini dengan perkara-perkara gaib, tidak percaya dengan hal-hal yang tidak bisa dilogika dengan logika manusia, maka ia adalah orang dengan keyakinan ya kecenderungan kepada ateis ya. Dan orang-orang ateis tentu saja mereka tidak percaya dengan perkara-perkara gaib karena mereka hanya percaya dengan hal-hal yang real, dengan hal-hal yang nyata, dengan hal-hal yang hanya bisa diindra dengan indera mereka, dengan indera manusia ya. Oke teman-teman semuanya, seiring dengan kemajuan zaman dan juga kemajuan teknologi, banyak di antara manusia itu mulai ada kecenderungan dengan yang namanya pemikiran-pemikiran ateis ya. Jadi mereka lebih mengedepankan pemikiran rasional atau materialisme. Jadi mereka hanya percaya dengan hal-hal yang punya kecenderungan pada hal-hal yang nyata yang dapat diindra oleh indera manusia. Nah, kalau hal-hal yang gaib ya, seperti alam ruh, kemudian alam jin, demit dan lain sebagainya, setan, banyak di antara kita, bahkan seorang muslim sekalipun ya, seorang muslim seiring berkembangnya teknologi dan berkembangnya zaman, mereka sedikit-sedikit ya selalu merasionalkan logika, selalu merasionalkan dengan logika, dinalar sendiri ya. Jadi hal-hal yang gaib itu di logika sama mereka. Nah, contohnya seperti tadi, seperti yang kita bahas hari ini, masalah Isra dan Mi'raj. Jangankan kita ya teman-teman, pada zaman dahulu kala ya, pada zaman Nabi pun para sahabat itu banyak yang mulai aneh gitu, banyak yang mulai janggal, kok bisa Nabi itu Isra dan Mi'raj dalam satu malam dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina dalam waktu satu malam. Kemudian Nabi Muhammad diangkat ke langit ya dengan mengendarai buruk. Itu kan gimana logikanya, nggak masuk akal. Banyak orang-orang yang mulai ya menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang, mohon maaf ya, orang yang gila, majnun, kemudian orang yang halu. Kecuali siapa? Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau disebut As-Siddiq karena selalu yakin dan membenarkan perkataan beliau meskipun dipikir secara logika nggak masuk akal gitu kan. Nah, kalau orang pada zaman dulu saja ya yang sangat kental dengan yang namanya kepercayaan gaib ya. Kalau zaman dulu kan kental banget ya teman-teman masalah perkara-perkara gaib itu. Nah, kalau zaman sekarang itu punya kecenderungan untuk sedikit-sedikit serba rasional, sedikit-sedikit harus dijelaskan dengan logika. Kalau nggak bisa dijelaskan dengan logika ya gimana gitulah. Nah, contohnya seperti hari inilah, seperti kita yang lihat pada hari ini. Kaum muslimin itu seperti itu hari ini. Kalau ada perkara-perkara gaib, mereka akan berusaha merasionalkan hal itu, ya kan? Misalkan ada hadis tentang perkara-perkara yang gaib, mereka akan berusaha merasionalkan. Kalau mereka bisa merasionalkan itu sesuai dengan dunia medis, sesuai dengan sains, mereka baru bisa beriman 100%. Tapi kalau yang agak-agak janggal-janggal gitu, menurut mereka yang gaib-gaib itu, mereka akan punya kecenderungan untuk setengah-setengah percayanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu ya, mohon maaf ya, kita itu sebetulnya ya, terus terang saja kita itu punya kecenderungan untuk ya seperti itu, berusaha merasionalkan perkara-perkara yang gaib, berusaha untuk dinalar pakai logika. Kalau nggak bisa dinalar pakai logika ya kita percayanya setengah-setengah gitu kan. Nah, kalau kita bisa menjelaskannya 100% dengan logika, baru kita percaya Allah Maha benar, perkataan Nabi itu ada benarnya gitu kan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan sains, sesuai dengan logika. Itulah pemikiran kita seperti itu. Makanya dunia modern itu ya, mohon maaf nih, punya kecenderungan menuju ke sana, menuju ke pemikiran-pemikiran rasional. Jadi kita percaya kepada hal-hal gaib itu setengah-setengah teman-teman. Kalau nggak bisa dijelaskan ya kita percaya setengah-setengah. Kalau sudah bisa dijelaskan dengan logika, baru kita percaya dengan itu 100%. Nah, itulah masalah kita. Nih saya kasih contoh seperti inilah ya.
Babi dalam Islam halal atau haram teman-teman? Jelas jawabannya haram gitu kan. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk merasionalkan itu. Kenapa kok babi haram? Oh karena ada cacing pitanya. Oh karena ada banyak penyakitnya. Oh karena ada virusnya. Itu sebabnya babi haram. Nah sekarang kita balik seperti ini. Jadi misalnya babinya bersih, pakannya bersih, kemudian babinya bebas penyakit. Nah ternyata sapi lebih berpenyakit daripada babi misalnya. Apakah sapi jadi haram kalau babi jadi halal? Menurut kamu gimana? Kan gitu teman-teman. Ini sebenarnya kalau kita pelintir-pelintir seperti ini jebakan juga gitu loh. Kita bilang babi haram karena mengandung cacing pita. Kalau cacing pitanya nggak ada gimana? Terus cacing pitanya ternyata ada di sapi gimana? Berarti sapinya haram gitu? Kan nggak seperti itu. Padahal jawabannya simpel gitu loh. Babi haram karena kami menuruti, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dikatakan haram. Udah titik itu loh. Gak usah dipakai rasional-rasional gitu loh. Inilah yang sekarang banyak terjadi teman-teman ya. Orang-orang itu berusaha untuk merasionalkan sesuatu. Padahal ya di dalam dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sudah dijelaskan. Intinya gini. Selesai gitu loh. Kami mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kok harus kita merasionalkan itu semua? Kalau seandainya dirasionalkan tiba-tiba ternyata yang rasional itu berbalik kepada kita, apakah itu berubah hukumnya dari haram menjadi halal? Kan nggak seperti itu gitu loh. Nah Isra dan Mi'raj seperti itu. Sekarang kan banyak teman-teman, ada sebagian dari kaum muslimin ya kita sebut saja kaum muslimin lah. Bagaimanapun mereka tetaplah seorang muslim. Ya semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah ya. Karena mereka banyak yang nggak percaya dengan Isra dan Mi'raj gitu loh. Mereka nggak percaya Isra Mi'raj dan mereka berusaha merasionalkan itu. Nah kalaupun nggak bisa dirasionalkan, mereka mengatakan seperti ini, bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah perkara yang diambil dari mitologi Majusi, katanya seperti itu. Zoroaster katanya seperti itu. Dan ini sudah pemikiran yang ngawur teman-teman. Karena kenapa? Karena semua ulama itu sepakat dengan yang namanya Isra dan Mi'raj itu adalah hal yang nyata, hal yang real. Maka barang siapa yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, maka harus dipertanyakan keimanannya. Akidahnya sebagai seorang muslim itu dipertanyakan. Dia beneran sebagai muslim apa enggak? Kok dia meragukan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dialami oleh Nabi, kok dia ragu? Dia beriman kepada Nabi Muhammad, tapi ketika beliau mengutarakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, kita sebagai muslim dan mereka sebagai orang yang ngakunya muslim percaya dengan Nabi Muhammad, mereka percayanya setengah-setengah atau bahkan nggak percaya, menuduh kalau Isra dan Mi'raj adalah perkara yang diambil dari mitologi Majusi. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena mereka itu nggak suka kalau Islam itu diidentikan dengan hal-hal yang gaib gitu loh. Padahal teman-teman, hal yang gaib itu pasti ada, dan Islam juga menyatakan dengan tegas kalau agama Islam itu akidahnya juga ada yang gaib juga, dan kebanyakan juga gaib. Karena ini apa teman-teman? Ini adalah salah satu ujian keimanan kita, ujian keyakinan kita. Allah menguji kita dengan yang namanya salah satunya dengan Isra dan Mi'raj. Apakah kita benar-benar yakin dengan hal-hal yang gaib gitu kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu adalah orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib, menunaikan sholat dan membayar zakat. Itulah seorang muslim yang sejati. Jadi seorang muslim itu nggak cukup dia sholat, bayar zakat doang, tapi dia juga harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Selama itu sesuai dengan hadis dan juga Al-Quran. Kalau keluar dari itu ya boleh kita nggak percaya sama itu. Bahkan kita nggak boleh percaya sama hal-hal gaib yang di luar dari hadis maupun Al-Quran. Nah jadi seperti itu. Nah masalah Isra dan Mi'raj ini menurut kita ya sebagai seorang muslim ya gak akan bisa dijelaskan dengan logika, karena kita bukan seorang nabi gitu kan. Sahabat nabi pun orang yang sangat dekat dengan nabi, mereka tidak bisa ya namanya Isra dan Mi'raj, karena Isra dan Mi'raj adalah orang yang khusus, diberikan kekhususan oleh Allah gitu kan. Jadi teman-teman semuanya ya, jangan sedikit-sedikit itu wah ini ada perkara yang nggak bisa dilalar dengan logika nih dalam hadis Nabi maupun Al-Quran. Oh saya akan menjelaskannya dengan logika. Nggak akan nyampe logika kita teman-teman. Nah kalau kita seperti itu, berarti kita selama ini nggak yakin 100% dengan dalil-dalil dan juga perkara gaib dalam agama kita. Kita percaya setengah-setengah gitu kan. Apakah bisa kita menyebut diri kita kalau seperti itu sebagai seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada yang gaib? Apakah kita bisa disebut sebagai seorang muslim sejati kalau seperti itu? Tentu saja tidak gitu kan. Muslim sejati adalah mereka yang percaya dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kalau sekedar sholat dan membayar zakatnya rajin, tapi dia nggak beriman kepada yang perkara-perkara seperti itu, ya mohon maaf nih, keimanan kita perlu dipertanyakan. Nah jadi seperti itu. Jadi teman-teman, Isra dan Mi'raj itu kita terima saja, sami'na wa ata'na gitu kan. Kita imani saja dalam hati, meskipun
terdengar gak masuk akal sudah diimani saja gitu kan. Tanda ciri kita sebagai seorang muslim yang sejati seperti itu. Oke teman-teman semuanya, segini saja, semoga bermanfaat ya.